Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sigit Arianto, NIM C0 C018 030, kelas D3 Akuntansi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar akuntansi pajak. Konsep dasar akuntansi pajak yaitu konsep dasar akuntansi tersebut meliputi aspek alokasi, aspek distribusi, dan stabilitas, yaitu menyajikan informasi sebagai bahan menghitung penghasilan kena pajak, terutama dalam sistem self-assessment, sebagai laporan penanggung-jawaban atas kepercayaan menghitung pajak terhutang bagi setiap wajib pajak. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan ada 4. Pertama, relevan. Kedua, dapat dipahami. Ketiga, dapat dibandingkan. Keempat, andal. Dikatakan relevan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Yang kedua, dapat dipahami. Maksud ini adalah memiliki karakteristik yang dapat dimengerti dan mudah untuk dipahami bagi setiap pengguna. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Informasi yang dikandung dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan entitas lain pada umumnya. Dikatakan andal apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bebas dan tidak terkait dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan semua fakta yang ada secara jelas dan jujur, serta informasinya yang disajikan telah terverifikasi. Agar informasi dapat diandalkan, maka informasi harus memenuhi hal berikut. Penyajiannya jujur, laporan keuangannya harus stabil, substansial, laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat, netralitas. Akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang diterapkan dengan tujuan untuk menetapkan besarnya pajak terhutang. Fungsi akuntansi pajak adalah mengelola data kuantitatif yang akan digunakan menyajikan laporan keuangan yang akan memuat perhitungan perpajakan. Prinsip akuntansi perpajakan ada 3. Kesatuan historis, pengungkapan penuh. Klasifikasi pajak. Klasifikasi pajak ada 2. Yang pertama pajak langsung dan yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung pajak ini dikenakan berdasarkan jumlah penghasilan atau kekayaan yang dimiliki sebuah perusahaan atau lembaga. Sedangkan pajak tidak langsung, pajak yang dibayarkan saat terjadi sebuah transaksi keuangan. Pajak semacam ini bisa diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Akun-akun akuntansi pajak, neraca dan laporan laba rugi. Sisi aset aktiva ada 2, pajak dibayar di muka, yaitu PPh 22, 23, 24, 25, 28A. Fiksar luar negeri, PPN masukan. 2, aset pajak tangguhan. Sisi kewajibannya, utang pajak, PPh 21, 23, 26, 29, PPN keluaran. Yang kedua, kewajiban pajak tangguhan. Laporan laba rugi terdiri dari beban PPh, penghasilan pajak tangguhan, beban pajak tangguhan, pajak bumi dan bangunan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.